Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ya, saya juga baik. Oke. Sebelum kita mulai melaksanakan kegiatan belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas pimpin. Oke, jadi ini pertama kali saya masuk kelas. Mungkin kita saling kenal dulu ya. Oke, nama saya Dinar Prabowo, tinggal di Kekri. Bisa kalian panggil Bowo atau Dinar. Yes. Dan sekarang mungkin lewat absen saya panggil satu-satu ya, dan silahkan memperkenalkan diri. Oke, yang pertama Aditya Arif Rahman. Oke. Dari mana? Oke, ya, duduk silahkan. Kedua Ai. Dekat rumahnya Madet dong. Oke. Nah, duduk. Ketiga Fitri. Reni. Jose. Ica. Mustika. Oke. Yap, sebelum belajar, jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana cara mengundang, menolak ajakan tersebut, dan mengiyakan ajakan tadi. Oke. Tahu apa sih fungsinya untuk kita belajar ini? Yes. Fungsinya adalah agar kita dapat mengundang seseorang dengan sopan dan santun, sehingga mereka menghargai bagaimana cara kita mengajak mereka, bagaimana cara kita mengiyakan atau menolak secara sopan ajakan tersebut agar tidak melukai hati seseorang. Okay. Nah, di sini nanti akan saya berikan contoh, yaitu surat undangan, dan kita bisa menganalisanya bersama-sama apa aja yang menjadi struktur atau bagian dari surat undangan tersebut. Oke. Langsung saja ya. Coba buka halaman 13 di bukunya. Nah, di sana ada surat undangan. Ya, bisa silahkan baca dulu, silahkan dilihat. Ya. Ada yang tahu apa aja kira-kira struktur yang ada di dalam surat tersebut? Adit, Jose, ngapain main-main, orang lagi belajar? Iya. Diam. Nah, baca bukunya itu. Nah, ada yang tahu? Yes.
Di sini, oke, saya akan jelasin ya. Oke, yang pertama di pojok atas kanan atas tuh ada nama penerima dan pengirim. Oke, sana misalnya kalau Fitri yang mengirim ya, from Fitri to AI, itu artinya dari Fitri ngirim ke AI. Nah, setelahnya itu di bawahnya ada salam pembuka. Contohnya bisa yes, dear my friends, dear my lovely friends, or misalnya itu untuk pasti fungsinya pembukaan ya, biar terlihat bagus saja suratnya, biar apa ya, kelihatan sopan karena ada sapaan di awalnya dan terkesan nggak langsung to the point, jadi bisalah ada kelihatan kesan sopannya di sana. Terus yang selanjutnya itu ada isinya di sana. Nah, di isi ini kalian bisa menyebutkan maksud dan tujuan kalian mengirim surat tersebut. Misalnya kalau kalian mau mengundang teman-teman kalian untuk merayakan hari ulang tahun kalian, kalian bisa tulis di sana. Di sana juga ada beberapa keterangan seperti tempat, tanggal, dan jam. Di sana pokoknya detail informasinya di sana tertulis jelas. Dan selanjutnya adalah penutupan. Nah, di sini juga penutupan kalian bisa kasih harapan-harapan yang dimasukkan agar si penerima surat dapat menghadiri undangan tersebut. Seperti okay, I hope you will come to join us to join this party and something like that. Oke. Selanjutnya ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini akan saya kasih contoh surat undangan dan kalian bisa diskusikan bersama teman semangku kalian. Udah? Kira-kira yang pertama itu siapa pengirim dan penerimanya? Yang tahu angkat tangan. Oke. Bicara mustika jangan gibah terus. Kalian tuh gibah terus. Belajar. Ayo lanjut, yang tahu. Oke, dari pertama ya, pengirim penerima. Ayo, yes. Ya, betul. Oke, good job. Habis duduk ya. Dan sekarang ada yang tahu tujuan dan maksud surat undangan tersebut? Oke, Reni. Oke, nice. Ya, betul sekali. Oke, dan tempat tanggal acara tersebut siapa yang tahu?
Oke, good. Oke, semua paham ya? Dan jadi struktur dan bahasa di dalam surat itu bagaimana? Oke. Nah, sekarang kalian sudah paham bagaimana cara membuat surat dan struktur dalam surat tersebut kan? Nah, sekarang bagaimana cara kita menolak dengan baik surat tersebut? Oke, yang pertama sama strukturnya. Yang pertama itu adalah pengirim dan penerima, dan di bawahnya juga salam, dear my dear friends. Nah, yang ketiga ini isinya. Di sini kalian mengutarakan permintaan maaf kalian karena tidak bisa datang ke acara tersebut dan memberikan alasan kenapa kalian tidak bisa datang ke acara tersebut. Dan ketiga adalah penutup juga. Oke, untuk yang isinya yang permintaan maaf itu kalian bisa mengatakan I'm sorry atau apology, and the reason why you cannot come to the party. Jadi sana yang sama aja sih, alasan yang mungkin rasional ya, yang enggak menyinggung hati seseorang, yang tidak berkesan menyepelekan undangan tersebut. Surat menyurat sudah, sekarang mungkin kita akan lanjut ke topik berikutnya, yaitu gimana melakukan atau mengajak seseorang secara lisan langsung kalau ketemu, kayak would you like to go with me to the beach like in the weekend, or do you want to drink, do you want to eat. Itu kalau yang pertama untuk mengajak pergi ya. Di sini kalian bisa menggunakan would you like to go with me to the, dan how to bagaimana cara menerima, accepting, dan menolak, rejecting. Jadi kalian bisa menggunakan beberapa kalimat seperti I'd love to. Di sana kalian sangat antusias, berarti kayak dengan senang hati, I love to. Dan yang kedua bisa kalian gunakan I'd like to, or dan selanjutnya I'd be happy to, and I'd be glad to, dan sounds great. Yes, seperti ya, kalian. Yang terakhir adalah that won't be traffic, itu akan menyenangkan. Dan selanjutnya adalah bagaimana caranya menolak jika ajakan tersebut mungkin harinya kurang tepat, atau mungkin kalian kurang menyenangi apa yang akan dilakukan. Oke, yang pertama kalian bisa gunakan I'm terribly sorry, or I don't think I can. I'm terribly sorry, or I'm sorry, I don't think I can. Nah, di situ kalian bisa menggunakan kalimat tersebut untuk menolaknya. I don't think I can. Sana kalian mengatakan bahwa mungkin saya nggak bisa, saya pikir saya nggak bisa, mungkin karena ada beberapa acara lain yang mungkin kalian lakukan pada jam yang sama, pada waktu yang sama, kalian bisa jelaskan di sana. Yang kedua, I really want to, but. Nah, di sini juga but bla 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 bla. But alasan kalian kenapa kalian tidak bisa. Sebenarnya kalian di yang kedua nih mengatakan bahwa sebenarnya kalian ingin ya, tapi nggak bisa karena ada beberapa urusan, mungkin tabrakan jamnya gitu. Dan yang ketiga adalah I'd really like to, but. Pertama juga yang kayak kedua, dia mau, kalian sebenarnya mau, tapi ada alasan lagi yang membuat kalian nggak bisa join. Dan yang ketiga, nah I'm sorry but, di sini mungkin
kalian mengatakan maaf ya, karena nggak bisa ikut join di ajakan tersebut. Yang selanjutnya, I'm very sorry, I can't. Ya, itu mungkin agak lebih terdengar tegas dan tidak terlalu banyak basi, karena dia langsung bilang I'm very sorry, I can't. Nah, yang selanjutnya adalah thank you very much, but di sini artinya kalian dengan kalimat tersebut thank you very much, but di sini kalian berterima kasih atas ajakan tersebut, tapi kalian tidak bisa but bla 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 the reason why. Nah, serasa itu yang paling sopan cara menerimanya. Pertama, karena dengan kalimat ini kalian akan mengucapkan terima kasih atas ajakan tersebut, tapi ada alasan mengapa kalian tidak bisa ikut ajakan tersebut. Oke. Selanjutnya bagi kelompok ya, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang ya, terserah pokoknya 4 orang bagi, dan bersama kelompok kalian akan membuat surat undangan, terserah undangan apa, yang penting struktur dan poinnya jelas. Saya kasih waktu 10 menit untuk kalian membuat surat tersebut. Ingat, di surat tersebut pertama adalah nama pengirim dan penerima, terus salam pembuka, isi dan tujuan dari surat tersebut, dan yang terakhir adalah penutup. Oke. Ya, kalau sudah, saya minta untuk masing-masing kelompok menjelaskan ke depan apa maksud dan tujuan dan struktur, jelaskan struktur pesan atau surat yang kalian buat. Kita di kelompok 1, silahkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Nah, sekarang kalian sudah mengerti, kalian paham bagaimana cara membuat surat undangan, bagaimana cara mengajak seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, dan bagaimana cara menolak dan mengiyakan ajakan tersebut. Nah, sekarang jadi menolak atau mengiyakan ajakan seorang tersebut ada tata caranya agar terlihat sopan, agar terlihat tidak angkuh dan tidak menyakiti seseorang. Dan juga mengundang seseorang itu ada tata caranya juga, supaya undangan tersebut menghormati seseorang dan membuat si yang kalian undang itu antusias terhadap undangan kalian. Dan jadi semoga kalian bisa ya, kalau membuat undangan untuk kedepannya mungkin agar bisa kalian buat sesopan mungkin. Dan juga
yang terpenting adalah bagaimana cara menolak. Nah, yang menolak nih yang penting sekali, karena ada beberapa kali mungkin ya penolakan memang agak lebih tidak enak dari untuk si pengundang tersebut, karena kayak nanti karena penolakan itu kalian harus tahu bagaimana cara menolak yang baik dan benar agar tidak menyakiti hati seseorang. Oke, mungkin untuk hari ini kita belajar itu aja. Dan untuk selanjutnya kita lihat materi ke depan besok ya. Oke, untuk menutup kelas saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.